pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Oke. Ini ngomong isu besarnya dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Dilarang, sekarang dilarang. Sekalipun kita juga curi-curi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur, ini saya sekarang sedang sama Bu Hikmah Bafakti, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita sedang ada kegiatan di Situbondo, di tengah suasana pinggir pantai yang luar biasa keren. Saya ingin belajar pada beliau. Saling belajar. Bu Hikmah ini kebetulan memimpin komisi yang membidangi soal kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, dan lain-lain soal itu. Sekarang tema yang sedang keren itu nih Bu, soal BPJS. Tema yang bikin pusing tepat. Ya, saya sebagai anggota jenengan kadang-kadang nggak bisa menjelaskan, karena itu saya bertanya pada jenengan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Karena agak memusingkan. Ya, BPJS ini di satu sisi sudah keluar peraturan dari presidenan bahwa ini menjadi prasyarat kemarin kan, prasyarat untuk ngurus SIM, untuk ngurus jual beli tanah, untuk macam-macam. Artinya ini menjadi sebuah prasyarat di dalam proses kehidupan pribadi orang per orang. Tapi kita juga melihat bahwa BPJS ini sendiri kan belum sempurna dalam banyak sistem, termasuk bagaimana kita melihat BPJS untuk masyarakat miskin. Di satu sisi kadang-kadang bukan masyarakat miskin saja lah, masyarakat yang biasa pun kalau keluarganya banyak harus urunan sebegitu besar, kadang-kadang juga menjadi keluhan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu pelan-pelan karena jenengan terkait dengan pengelolaan BPJS ini, sebenarnya apa peran pemerintah yang bisa diberikan support kepada masyarakat terkait itu? Yang di tengah keharusan yang begitu banyak itu ada nggak kemudian privilege atau mungkin sesuatu yang kemudian bisa diberikan oleh pemerintah? Oke, ini ngomong isu besarnya dulu ya. Isu besarnya dulu sebetulnya di semua negara, terutama negara-negara yang maju, untuk mencapai kemandirian, kestabilan asuransi atau insuran oleh pemerintah, oleh negara, itu dibutuhkan waktu. Untuk Jerman 9 tahun konon katanya begitu. Di beberapa negara Eropa lain antara kisaran 9-12 tahun. Kita mungkin betul lebih dari itu melihat situasi demografi sosiologi masyarakat kita. Hanya pesan penting dari itu bahwa kita mesti sabar, ada proses untuk menuju kestabilan. Nah, yang kedua, memang tidak boleh ada lagi asuransi dalam bentuk apapun yang dibayar oleh negara. Negara itu bisa APBN atau APBD provinsi, kabupaten, kota yang tidak menggunakan BPJS. Jadi itu enggak. Karena dulu ada pintu Jamkesda toh. Yang dulu di setiap daerah masih punya pintu untuk membiayai mereka yang sakit at cost, tidak dengan membayar premi tentunya, tapi membayar mereka yang sakit saja dengan skema Jamkesda. Tapi itu sekarang dilarang. Semuanya harus BPJS. Dilarang, sekarang dilarang. Sekalipun kita juga curi-curi ya. Tetap dipostingkan, cuman bukan curi-curi, ini penjelasan aja. Seringkali kan kita malah dapat sambatan. Kita malah lebih seneng yang ini karena enggak mesti bayar premi toh. Warga miskin sakit, kita bisa rekomendasi. Cuman itu sekarang dilarang. Ya. Karena memang BPJS ini lembaga pemerintah yang harus disehatkan. Mengapa BPJS ini tidak sehat? Betulkah ada salah tata kelola? Kalau untuk itu saya tidak berkewenangan menjawab. Itu mungkin DPR RI ya, karena yang bisa melakukan kontrol secara nasional kepada kinerja BPJS itu kayaknya kawan-kawan yang di DPR RI. Hanya yang boleh kita lihat bahwa perilaku membayar masyarakat kita juga mesti diperbaiki. Karena mereka cenderung akan membayar ketika sakit dan kemudian begitu sembuh tidak lagi membayar gitu ya. Nah ini yang bikin, sekalipun ada juga banyak hasil evaluasi yang menyebutkan BPJS itu memang kurang sigap dalam tata kelola manajemen keuangannya sebagai sebuah lembaga keuangan.
Ini juga harus kita push, harus kita kontrol terus agar mereka lebih efisien, lebih profesional begitu, hingga prosesnya menjadi lebih menyenangkan. Yang menjadi korban sekarang adalah peserta BPJS sendiri. Ketika kemudian dalam tanda kutip negara harus terus-menerus memberikan subsidi untuk menyelamatkan BPJS ini, triliunan bentuknya, nilainya, itu kan akhirnya negara mengambil kesimpulan, nih supaya tidak banyak-banyak orang yang mengakses dibikin sulit, kira-kira begitu bahasa kasarnya. Tapi di sisi lain itu juga menjadi prasyarat yang diharuskan untuk kepesertaan. Oh, iya. Yang saya bicarakan ini yang sakit dan mengakses. Oh. Itu dulu. Sakit dan mengakses dulu ketika awal-awal BPJS nyaman-nyaman saja. Butuh dari Pratama ke rumah sakit tipe mana yang dibutuhkan. Setelah klinik Pratama bisa langsung ke rumah sakit tipe apa yang dibutuhkan. Sekarang nggak bisa, mesti bertingkat. Harus ada catatan atau semacam rekomendasi dari rumah sakit tipe di bawah tipe yang dibutuhkan tadi. Jadi rujukan-rujukan itu harus tertib. Bertingkat. Ini jadi catatan dulu. Ya, karena ini kan banyak kita ini banyak selain informasi itu juga harus banyak pencerahan. Ya, itu satu. Yang kedua, semakin sedikit yang bisa di cover. Di cover. Ya. Dulu misalnya masih, kalau nggak salah dulu melahirkan masih bahkan kacamata dan sebagainya masih sempet. Sekarang tuh ada pengurangan yang signifikan untuk yang bisa di cover oleh BPJS. Kenapa? BPJS-nya nggak mampu, bangkrut, Mas, karena perilaku membayar tadi. Dan ditengarai juga ada problem internal kinerja yang memang harus terus dipush, masih proses ya saya bilang tadi, untuk lebih profesional. Itu problem untuk yang mau memanfaatkan kartu yang mereka miliki. Nah, problem lain yang saya sebut tadi, ya karena pemerintah ingin mempush supaya BPJS sehat, maka idealnya semua warga itu ikut. Ikut itu bisa dengan mandiri maupun dibiayai oleh negara begitu untuk yang miskin. Didorong untuk semuanya ikut. Nah, akhirnya timbullah persyaratan itu tadi. Ngurus apapun kalau itu berhadapan dengan lembaga publik mesti menunjukkan kepesertaan sebagai kepesertaan dan pelunasan BPJS. Ya. Bukan hanya kepesertaan, tapi Ya. harus selesai. Di negara lain juga melakukan itu untuk menyehatkan. Sebenarnya kalau melihat pelajaran di beberapa negara, karena jenengan bicara soal negara, kan ada beberapa pilihan itu. Seperti saya tidak paham betul Obamacare yang begitu luar biasa itu kan konon memang ada anggaran negara untuk memfasilitasi itu, dan kemudian average semuanya di cover oleh negara. Beberapa daerah kita melakukan itu. Di Jawa Timur kalau nggak salah 9 kabupaten kota ada universal health coverage itu. Gimana aja tuh yang kira-kira yang jenengan Ya saya tahu sih Surabaya, Batu, Kota Malang ya kalau nggak salah, Blitar. Saya lupa. Jadi lengkapnya. seluruh warganya. Seluruh warganya kelas 3. Iya, oleh iya, APBD iya, Kabupaten iya, Kota. iya. Itu yang kapasitas fiskalnya memang bagus dan yang memang bupati wali kotanya care. Ada dua hal itu. Ada yang kapasitas fiskalnya bagus, kepala daerahnya kurang care juga nggak jalan, gitu, nggak melakukan itu. Tapi ini dua-duanya ada konteksnya. Kapasitas fiskalnya memenuhi, kepala daerahnya juga care gitu. Memang kelas 3, mau kaya mau miskin Nggak apa-apa, semuanya. yang penting kan ada standar itu kan. Ya. Kalau orang-orang yang berkecukupan hendak dirawat di kelas yang lebih ini, mereka mesti up dengan biaya mandiri. Biaya mandiri. Itu yang diharapkan oleh BPJS sebagai sebuah lembaga asuransi, itu sepertinya itu. Semua daerah melakukan universal kebijakan universal health coverage tadi. Cuman kan ya enggak semua mampu ya. Dari 38 kita baru 9 kalau nggak salah. Nah, itu kira-kira. Nah, problem sekarang ini memang negara kan sedang terkontraksi, ya kan? Ada banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang harus dibiayai. Tidak hanya soal pandemi, tapi mensegerakan urusan IKN dan sebagainya ya, ketahanan pangan, merecovery pandemi dan sebagainya. Hingga transfer ke daerah itu memang berkurang, termasuk ke Jawa Timur. Ada 1 triliun kita berkurang. Pembebanan tambahan kita adalah 12.500 P3K baru yang harus dibayar mulai dari April hingga Desember. Itu terlalu berat menurut saya.
nanti aja. Kita BPJS dulu. BPJS dulu. Misalkan saya sebagai rakyat ini, Ya. sebagai warga umum, di tengah beban begini, dan apalagi kemudian tadi jenengan bilang jam kerja sudah tidak ada. BPJS di satu sisi diharuskan, Masih tapi ada loh jaminan yang dibayar negara, Mas. Saya jelaskan itu dulu ya. Yang dibayar negara pertama ada 13.600.000. Itu all oleh cukai rokok, ya kan? Melalui skema cukai rokok. 13 Itu juta 500 sampai ini 600 warga. warga, Miskin. di cover oleh BPJS. Iya, Oke. di cover oleh negara. Oh, di cover oleh negara, oke. Kita- Dari cukai rokok. Dari skemanya cukai rokok. Oke. Kita membayarnya 2.200 per warga per bulan. Sharing provinsi. Kalau kelas 3 itu sekarang berapa? 25 Pak? 25. 25.000 per bulan, 2.200-nya kita yang bayar. Nah, itu nilainya sekitar 400-an miliar toh. Ya. Tapi ada yang skema ini, saya sendiri nih, ini pemirsa enggak selalu paham juga kita ya yang di komisi ini. Karena ada banyak jenis. Ya. Itu yang JKN, konon namanya begitu ya, 13.600.000. DTKS kita lebih dari itu problemnya. Jadi warga miskin kita itu terdata formal namanya di DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Terpusat di Kemensos, di Pusdatinnya Kemensos. DTKS itu. Nah, ini jumlah DTKS yang kita masukkan itu lebih dari itu. Sekian dari 30 juta penduduk kita itu. Sekarang 40 juta kan totalnya. 40 juta, sorry. Itu ya bisa separuhnya lebih itu masuk DTKS. Wow. Apalagi yang terdampak pandemi. Hanya yang bisa dibiayai JKN utuh kelas 3 tadi baru 13.600.000. Nah, ada kelompok Ini masyarakat 13 juta 600 untuk Jawa Timur atau Indonesia? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke. Ada Sebenarnya udah luar biasa. iya, sudah ada. Ada kelompok masyarakat lain yang masuk di BPJS, istilahnya itu PPBU, non upah apa ya istilahnya ini ya, mungkin bisa dicek nanti. BP lah, BPBU itu sejumlah 622.000. Itu selain 13 tadi. 13.000. Ya. Ini yang sekarang sedang diperdebatkan karena pemerintah provinsi pengennya ayolah bagi-bagi beban Ke kabupaten kota. Oke. Kita kan sudah Yang nangani 2.500 kali jumlah warga tadi. Gantian dong kabupaten kota kalau dibagi-bagi 622 ini warga mana saja. Oh, berdasarkan area Iya. dan tempat tinggal Iya. masing-masing. Wong ternyata setelah ditelisik yang terbesar warga Surabaya. Surabaya kapasitas fiskalnya kan bagus gitu loh. Tapi bukankah Surabaya sudah meng-coverage semuanya tadi? Di luar ini. Oh, di luar itu. Ini mungkin karena selama ini dibiayai oleh pusat gitu loh, Mas. Jadi universal hard coverage di 9 daerah itu tentu kan dikurangi dengan yang sudah dibiayai oleh pusat, kan begitu. Jadi memang apa kita yang berdiskusi sering saja Kurang mendiskusikan paham. ini banyak sekali Banyak tahapan-tahapan istilah, irisan-irisan dan banyak kemudian irisan. Nah, yang 622.000 itu pengennya Jawa Timur dikembalikan bebannya kepada kabupaten kota. Baru 111.000 yang kabupaten kota sudah oke. Nah, sampai Maret ini terakhir kita masih bayarkan untuk yang sakit-sakit. Ada komitmen at cost yang sakit kita bayar, at cost yang sakit. Tapi pasca Maret ini kan sudah off. Ya, Nah, ini menunggu nih prosesnya perbincangan antara gubernur dengan kabupaten dengan kota, kepala daerah. dengan kepala daerah. Loh Bu, kalau tadi Ibu sebutkan misalkan ada bahasanya bukan mempersulit lah, tapi batasan lah penggunaan BPJS sehingga kemudian yang melahirkan kacamata dan macam-macam sekarang sudah tidak bisa tercover. Lalu terus masyarakat harus bagaimana kalau begitu? Terutama memang masyarakat yang benar-benar tidak mampu ya, masa kemudian tidak ada jalan? Yang tidak mampu negara harus tetap hadir. Tidak bisa tidak. Yang betul-betul tidak mampu, mereka yang memegang kartu-kartu bansos, itu ya negara tetap harus. Nggak, artinya kan ini ada batasan tadi kan, yang tidak dapat bansos dan bukan peserta PKH, BPNT, ya kan, berarti kan harus bayar mandiri. Iya. Apa pilihan mereka? Hidup sehat. Jadi hiduplah sehat supaya tidak perlu ke rumah sakit. Ya, tapi kan kalau soal sehat oke, tapi kan melahirkan kan sebagai niscaya. Iya itu dia yang ditangani hanya yang miskin.
Ya kalau problemnya adalah sebetulnya yang harus kita retas itu apakah penetapan DTKS itu real sesuai dengan situasi. Ada banyak kepala desa kita yang kurang teliti, atau ini tidak nuduh kepala desanya sudah melakukan update data, sudah update data, karena ini semula orang hidup lalu mati gitu ya, diupdate lah, dikeluarkan dari penerima bansos. Orang ini semula miskin lalu menjadi lumayan mapan, dikeluarkanlah update 3 bulan sekali. Nggak terupdate, datanya tetap turunnya. Ini yang bikin kepala desa kita pusing. Mereka ditabraki warganya karena saling iri. Ini punya sepeda motor tapi kok masih tetap dapat PKH. Ada yang punya mobil. Dapat ini pula, dapat apa? JKN juga, BPJS, anaknya dapat PIP gitu ya. Dapat semua jenis bansos, padahal ada warga lain yang jauh lebih tidak mampu yang. Nah, proses updating ini harus dikawal. Ini penertiban. Kalau tadi saya tanya apa yang harus dilakukan, kita mesti menertibkan data. Apa kira-kira partisipasi masyarakat umum yang bisa dilakukan untuk menertibkan itu? Caranya? Ya terus menerus menyuarakan ini kita bersama-sama. Bukankah ya? data itu tertutup? Enggak. Artinya seharusnya kan itu kan terpampang di kelurahan, balai-balai desa. Sekarang gini Mas, ini yang juga publik harus tahu. Mereka yang masuk JKN, APBN tadi 13.600.000 tambah 111.000 tadi itu yang sudah terbayar, itu tanpa kartu loh kalau berobat hari ini. Sebentar, ini saya negaskan aja pada dulur-dulur semua. Jadi jumlah penduduk Jawa Timur itu 40-an juta. Sudah ada 13 jutaan yang memang peserta sudah tercover oleh pemerintah pusat, yang di dalamnya ada pemerintah provinsi berpartisipasi, sudah mengcover biaya pengobatan bagi keluarga yang membutuhkan itu. Nah, artinya ini kan sebenarnya jumlah yang sudah sangat rasional dan cukup lah. Tetapi memang selebihnya dari 40 juta dikurangi 13 juta itu harusnya ada partisipasi mandiri. Ya, dari masyarakat maupun kabupaten kota. Nah, menggerakkan sisanya ini yang 40 juta dikurangi 13 itu kurang lebih masih 27 juta untuk bisa berpartisipasi agar kemudian BPJS sehat, bahasanya Bapak ini kan saya kira luar biasa kan. Terus kudu piye Bu Hikmah? Ya itu tadi, maka kami Komisi E kan mendorong puskesmas itu jangan jadi unit perawatan, tapi unit menyehatkan warga. Bupati Wali Kota jangan mudah-mudah dong kasih izin puskesmas menjadi puskesmas perawatan, kecuali di daerah situ rumah sakitnya jauh. Jauh, oke, boleh, terutama untuk layanan persalinan, terutama itu memang tidak boleh, tetap harus ada di banyak tempat. Cuman kalau rumah sakitnya banyak, jangan puskesmasnya dijadikan puskesmas perawatan. Akhirnya tenaga dan SDM puskesmas yang terbatas fokus mengobati, tidak mencegah dan mengajak orang sehat. Puskesmas itu sebetulnya garda terdepan untuk promosi kesehatan. Jadi mereka mesti datangin rumah-rumah, cegah demam berdarah, datang ke rumah-rumah ngomong tentang gizi. Tapi kan, datang ke rumah-rumah ngajak orang senam, kayak gitulah kira-kira. Kan ada gini Bu, ada pikiran dalam banyak orang. Kalau ke puskesmas itu rasanya itu jadi belum berobat. Dia sudah merasa berobat tuh kalau kemudian dia sudah datang ke rumah sakit, walaupun itu mungkin tipenya tipe itu juga tipe C, tipe B. Karena yaitu pola pikir bahwa sebetulnya kalau misalnya kita mau berinvestasi untuk hidup sehat, gerakan hidup masyarakat sehat itu Germas itu dikuatkan, negara ini nggak bakal bangkrut oleh insuran ini. Sebetulnya itu. Dan kita juga kalau mau jujur, sekalipun di cover oleh negara, bukan masyarakat tidak ngeluarin sama sekali kan. Yang jaga transport untuk bolak-balik, apalagi biaya awal, mobil, makan minum dan sebagainya kan tetap harus bayar. Jadi yang dibayar itu kan kebutuhan minimal. Ada satu seruan juga dari kita kan, sebenarnya dari Bu Hikmah bahwa hidup sehat lah. Pertama hidup sehat, yang kemudian ada standar itu tadi, proses bertingkat dalam proses pengobatan. Jadi kalau misalkan sakitnya baru tahapatan demam mengeluh-ngeluh,
ya jangan langsung ke rumah sakit. Kecuali kalau memang mampu dan mandiri sih oke lah. Tapi kalau memang misalkan ya puskesmas dulu, dan itu menjadi prasyarat sekarang di BPJS kan, nggak bisa langsung tek gitu, tapi kemudian harus bertingkat. Jadi biar Puskesmas juga kita seru supaya lebih fokus kepada promosi kesehatan. Sering-sering datangi sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, sekolah minggu. Periksa anak-anak kita gimana gigi-gigi mereka, gimana pertumbuhan tulang-tulang mereka, gimana psikisnya anak-anak ya, tidak hanya fisik tapi psikisnya anak-anak. Itu untuk mencegah kesakitan yang lebih buruk. Memang kira-kira ada anggaran puskesmas? Loh ya ada toh, kapitasinya dibayarkan sejumlah orang tanpa harus berobat. Puskesmas itu sampai enak-enaknya lembaga mas. Mereka itu punya namanya dana kapitasi. Jumlah warga yang di coverage berapa oleh puskesmas dan klinik Pratama itu dibayarkan oleh negara lewat iuran BPJS tadi mas. Wow. Itu. Loh, kalau itu kemudian mereka tidak menyelenggarakan kegiatan, kok gitu nanti? Ada kan tata laksana yang pencegahan pun itu boleh digunakan uang kapitasi itu. Nah, hanya makanya dengan dana kapitasi yang lucu ada beberapa puskesmas yang dana kapitasi dibalik nih karena kelebihan. Itu berarti nggak kreatif dong bikin dibalik program. Nih. Ya, padahal kan harusnya dengan sosialisasi, datangi sekolah, datangi pondok itu kan sekarang udah luar biasa iya, kan. Mestinya ya kurang Misalnya gimana demam berdarah bisa dicegah oleh puskesmas. Memang kan petugas puskesmas nggak banyak. Yang tidak banyak itu juga harus terlibat di tata laksana administrasi. Ini juga kekurangan kita ya. Laboran tidak semua ada. Objin itu, dokter kandungan itu, ahli spesialis kandungan itu, satu kabupaten kota mungkin hanya beberapa. Ada yang 5 puskesmas punya hanya 1 objin dan bergiliran. Itu kan harus diperbaiki dari sisi SDM. Dan itu baru bisa kalau kita semua membantu negara ini dengan sesedikit mungkin mengakses BPJS dengan hidup sehat. Mengakses ini artinya sakit bayar atau apa? Enggak lah, yang dibiayai negara. Jadi dari yang 13 juta sekalipun yang mandiri, yang kita bayar sendiri, kalau kita tidak gunakan BPJS-nya kan tambah sehat. Bener kan logikanya? Kita yang bayar mandiri, lalu karena kita bergaya hidup sehat, kita nggak perlu menggunakan. Kan preminya kan untuk BPJS. Tapi kesadaran bahwa membayar BPJS itu sebagai bagian dari jaga-jaga itu juga harusnya menjadi kampanye yang luar biasa. Jadi kesadaran masyarakat bahwa BPJS itu bukan hanya beban, tapi coba bayangkan kalau misalkan kita dapat ujian gerah sedikit saja, itu kan memang biayanya juga mahal sekali kan. Masih ya wes duwe kartu BPJS itu loh. Kita masih keluarin yang lain-lain, komponen lain-lain. Nah, ini yang kita juga kritisi untuk BPJS ya. Edukasinya nihil. Itu maksud saya kita. Lihat tuh iklan yang pakai Adera itu muncul hanya berapa, enggak sampai setahun. Dan itu tidak menjawab soal masyarakat. Masyarakat tuh harus diajak ngobrol, harus diedukasi bahwa hidup sehat penting gitu ya. Kalau sakit begini nih tahapannya. Yang sudah dibayar negara ini yang tidak terbayarkan gini. Mengapa mereka mesti partisipasi dan harus tertib membayar? Itu edukasinya harus dikasih dong. Jangan tiba-tiba masyarakat ngurus STNK mesti pakai BPJS. Ini kan ini negara jadi gaduh. Semacam dihukum kita nih. Semacam di prank. Langsung prank. Di sisi lain kemudian loh, ini kalau kita begini tidak ada penjelasan. Edukasinya kurang. Iya, tidak ada penjelasan. Nah, edukasinya itu oleh siapa? Boleh oleh Kemenkes, boleh juga oleh BPJS yang sebenarnya kalau menurut saya yang paling efektif kan melalui rumah sakit yang menerima azas manfaat BPJS tadi. Jadi kalau ada kebutuhan informasi dasar, setidaknya rumah sakit ada lah kasarnya mereka gitu. Kita wajibkan juga. Iya dong, kan mereka punya dapat anggaran itu. Karena jumlah rumah sakit yang dapat kapitasi hanya puskesmas bos. Loh ya enggak, maksudnya puskesmas itu loh. Puskesmas itu sebagai penerima manfaat itu seharusnya terdepan. Iya. Karena jumlahnya paling banyak juga di Indonesia kan. Betul. Sampai ke Polindes, Poskesdes, Pustu. Nah, ini yang dari sisi tata laksana kita masih lemah, SDM kita kurang banyak dan kurang profesional. Termasuk ini Bu, saya mewakili rakyat ini. Saya juga wakil rakyat. Bu. Saya juga rakyat. Kemarin tuh ada pertanyaan di salah satu medsos kami. Ini
kalau BPJS saya mati itu saya harus kemana? Itu saja kemudian tidak masyarakat Itu tidak dia. tahu. Itu bagian dari edukasi yang kurang. Jadi BPJS ini menghimpun dana warga, apalagi sekarang semi diwajibkan kita menjadi peserta. Pada saat yang sama informasi seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya tentang bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita dilayani itu kurang. Ya, bahkan kalau kemudian kita belajar pada Dispenduk yang begitu hebat tuh Pak Dirjen Dispenduknya itu kan Ya, membuat sebuah narasi-narasi sangat lugas dan bisa diterima masyarakat dengan begitu enak itu. Bisa BPJS bikin kayak gitu. Nah, Apa susahnya? Iyalah, maksud kita gitu. Masa kita kalah dong. sama panjenengan yang punya konten bagus? dengan Enggak lah, keluarganya? ya ini kan bagian dari cara ketok tular menjelaskan Tapi saja. Pak Basuki ini kontennya luar biasa. Enggak lah, terima kasih. Edukasi, inspiring. Jadi menurut saya salah satunya adalah informasi-informasi harus dikembangkan baik oleh dinas kesehatan, puskesmas maupun kantor-kantor BPJS. Bikin yang populis, yang mudah dicerna, ya Iya. kayak Dirjen Dispenduk Dispenduk itu keren itu. Keren dan Terobosan keren dan murah. Nah, Ayo BPJS, bisa dong iya kayak dong. gitu. Termasuk kalau perlu kan mendorong. Iya, tema-temanya langsung aja. Bila kartu BPJS saya terblokir, apa yang harus dilakukan? Yes. Nah. Kalau saya sakit begini, mesti gimana tingkatannya, Bro? Ya, terus misalkan Iya. ada Apa pertanyaan. mereka perlu cari ambasador semacam panjenengan gitu? Jangan-jangan mereka nggak punya orang untuk di. Ya seharusnya kan udah mulai dipikir lah. Jadi ini sudah mulai panas, kita mau akhiri, tapi setidaknya dari penjelasan Bu Hikmah kita dapat banyak manfaat. Utamanya bagi masyarakat. Ya. Yang pertama ketika kemudian menghadapi dalam tanda kutip prank soal BPJS, ya jangan segera panik, jangan keburu-buru panik. Carilah informasi apapun lah, bisa ke puskesmas, bisa ke. Tapi saya nggak tahu medsosnya BPJS saya kira juga belum sedasar ini tadi masalahnya, belum sedasar Dispenduk Capil yang kemudian begitu rigid memberikan video-video pendek itu. Tapi semoga ini juga bisa didengar dan kemudian menjadi inspirasi. Thank you Bu Hikmah. Ya, jangan lupa yang dibayarkan oleh negara sekarang nggak pakai kartu ya, cukup dengan KTP. Oh gitu. Dan untuk ngecek panjenengan masih dibayarkan oleh negara apa enggak, kalau masih ragu ketika mau memanfaatkan atau sekarang sebelum harus memanfaatkan, dicek ke kelurahan. Oh kelurahan Ya, basicnya. iya. Jadi nanti jangan beranggapan kartuku sudah mati, aku enggak jadi peserta, bukan begitu. Sekarang beralih pakai KTP, terintegrated. Hanya kan mesti dicek sampean kartu atau ora gitu lah. Oh, ini catatan penting akhir yang sangat penting bahwa KTP itu sudah terintegrasi, tidak usah harus pakai kartu BPJS macam-macam, bisa langsung dengan bawa KTP, tapi jenengan harus memastikan ke kantor-kantor kelurahan. Kantor kelurahan ada ya? Basicnya. Kantor desa, kantor kelurahan itu untuk yang dibayar negara dong. Oh. Kalau yang mandiri kan ya dengan sendirinya. Tetapi untuk ngatur bahwa kartu BPJS-nya si urip apa enggak kan nggak bisa melalui KTP ya? KTP juga? Iya. Keren. Terima kasih Bu Hikmah. Yuk, terima kasih Ini Pak Basuki. Tokoh Jawa Timur yang mudah-mudahan super informasinya clear tadi ya. Saya takut juga ada yang keliru-keliru. Keliru enggak Karena masalah. Keliru berarti BPJS harus itu- cari lagi informasi lain. BPJS itu banyak varian, banyak jenis, Ya. banyak Ini karena ini juga sumber pendanaan. ini kan cuma bagian dari partisipasi kecil untuk mengedukasi. Dan yang Dan lain-lain yang penting salam sehat. Ayo hidup sehat. Ya. Kita peserta BPJS tapi nggak harus memanfaatkan kartu BPJS kita karena kita sehat. top. Terima kasih. Terima kasih Bu Hikmah. Ya. Matur nuwun kita Sama-sama. melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.